Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Hotima Mareta, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kota Serang. Di sini saya akan mengadakan sesi coaching sebelum supervisi akademis dari aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya Pia Puspitasari sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kota Serang yang akan disupervisi oleh Bu Amel. Selamat pagi Bu Pia. Selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Amel. Alhamdulillah Bu Pia, terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini untuk sesi coaching kita. Nah Bu Pia, kita hari ini kan akan mengadakan sesi coaching nih sebelum supervisi nanti di kelas ya, supervisi akademis. Pertama-tama kita akan menentukan tujuan dari sesi coaching hari ini ya Bu Pia ya. Nah, apa yang ingin Bu Pia capai dari sesi coaching kita hari ini? Yang ingin saya capai dari sesi coaching hari ini adalah bagaimana strategi dan metode yang baik ketika melakukan pembelajaran di kelas. Karena selama ini ketika saya masuk kelas, siswa itu masih ada yang kurang semangat untuk belajar. Jadi saya ingin tahu nih strategi dan metode yang tepat itu seperti apa untuk membangkitkan motivasi mereka belajar di dalam. Baik Bu Pia. Untuk nanti kegiatan observasi kira-kira akan dilaksanakan di kelas berapa Bu Pia? Untuk observasi nanti saya menggunakan kelas 10 perhotelan. 10 perhotelan ya Bu. Apakah ada alasan tertentu mengapa Bu Pia memilih kelas tersebut? Yang pertama karena kelasnya masih di jam pertama, satu dan kedua. Alasan kedua seperti yang tadi awal saya katakan bahwa setiap kali kita belajar di kelas itu masih ada sebagian anak yang motivasi untuk belajarnya kurang. Maka saya menggunakan kelas tersebut. Baik Bu Pia. Kemudian dari kegiatan observasi tersebut, adakah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Pia capai? Tujuannya saya ingin agar anak itu terampil berbicara, karena materi yang akan kita gunakan dalam coaching nanti adalah materi tentang bernegosiasi. Maka saya ingin anak-anak itu bisa pandai berbicara, terutama dalam bernegosiasi. Bernegosiasi ya Bu Pia. Baik, kemudian kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan di kelas tersebut? Tadi keterampilannya itu, karena tidak semua siswa mampu untuk berbicara di depan kelas, apalagi mengenai negosiasi. Mereka terkadang ketika melakukan negosiasi masih berantakan susunan kalimatnya. Nah, saya ingin mereka bisa mengatur itu sehingga nanti mereka bisa menjadi seorang negosiator yang ulung atau handal. Bagus sekali Bu Pia. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran nanti di kelas tersebut? Untuk strategi mungkin saya akan menggunakan contoh dulu di awal. Saya akan memberikan beberapa video mengenai bagaimana cara menjadi seorang negosiator yang baik, bagaimana bernegosiasi yang baik. Nah, setelah itu baru nanti kita tahap berkelompok, mereka membuat teks negosiasi. Setelah itu mereka bermain peran. Dari teks negosiasi itu mereka bermain peran menjadi seorang negosiator. Bagus sekali Bu Pia. Mudah-mudahan nanti di proses akademis di kelas nanti berjalan dengan lancar ya Bu Pia ya. Nanti saya supervisi di kelas dan mudah-mudahan apa yang Bu Pia hari ini inginkan untuk dicapai dari tujuan, kemudian apa yang ingin dikembangkan, mudah-mudahan anak-anak bisa termotivasi dalam belajar. Terima kasih Bu Pia untuk sesi coaching hari ini. Selamat pagi Bu Pia. Pagi Bu Amel, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi sama Ibu pelajaran bahasa Indonesia. Yang sudah hadir hari ini siapa? Ija, Kailo, Stephen, Paris, dan Rosa, Jas. Oke. Tugas yang kemarin sudah dikumpulkan. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya, masih tentang negosiasi, hanya saja materinya berbeda. Kalau kemarin kita mencari kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi, hari ini kita akan belajar mengenai menulis teks negosiasi. Silakan dibuka paketnya halaman 102.
ini kegiatan 1 kita akan belajar tentang teks negosiasi, tidak hanya berbentuk dialog atau percakapan. Kalian juga bisa menemukan teks negosiasi yang berbentuk naratif atau cerita. Kemarin kita negosiasinya belajar dialog, yang kedua tentang deskripsi perusahaan, yang ketiga tentang surat penawaran. Nah, hari ini kita akan melihat contoh lain dari negosiasi yang berbentuk naratif. Memprosesnya. Baik Bu, saya coba urus dulu berkasnya. Terima kasih. Pak Amir pun pergi meninggalkan bank tersebut. Ia harus segera pulang dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan daftar persyaratan pinjaman. Untuk yang teks ini, negosiasinya berbentuk cerita, di mana si Pak Amir datang ke sebuah bank untuk melakukan proses peminjaman. Untuk apa? Untuk usaha ternak ayamnya. Apakah pihak bank menyetujuinya? Tidak. Kenapa? Karena pinjamannya terlalu besar. Sekarang kita akan lihat contoh negosiasi lainnya, ya, dalam bentuk penyelesaian masalah yang berjudul perebutan harta warisan. Yang sopret, yang mana Lisa, atau yang mana? Kayaknya kalau cowok yang sopret deh, yang dingin. Nah, ketika nanti kita praktek bernegosiasi, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan beberapa nada tadi, intonasi tersebut. Kenapa? Untuk menarik lawan bicara kalian. Karena ketika nanti kalian bernegosiasi, lawan bicara kalian itu kalian ingin melihat kemampuan berbicara kamu. Kamu mampu tidak mengendalikan kondisi dan situasi ketika bernegosiasi. Apalagi ketika menghadapi lawan bicara yang keadaannya sedang emosi, misalnya. Bagaimana cara mengatasinya? Tadi sudah diberikan beberapa tips nadanya, agar kamu tidak terbawa emosi juga oleh pihak lawan. Ketika bernegosiasi, argumennya harus jelas, tidak boleh bertele-tele, tidak boleh panjang lebar kemana-mana, tapi harus jelas, singkat, padat, tapi sampai ke tujuannya apa. Oke? Bisa dipahami? Sekarang kita bagi kelompok, ya. Satu kelompok 3 orang saja, tidak banyak-banyak. Kita akan berarti membuat teks negosiasi terlebih dahulu, baru nanti setelah teksnya dibuat kita praktekkan di depan kelas bermain peran. Nanti Ibu kasih temanya. Yang pertama adalah percakapan antara anak dan ayah, ya, antara anak dan orang tua, di mana si anak ingin berkuliah di luar kota sesuai dengan jurusannya. Dia ingin mengambil jurusan ahli gizi, sedangkan ahli gizi di kota sana kan belum ada. Itu hanya ada di luar kota. Nanti kamu cari kampusnya sendiri, ya, kampusnya di mana. Nah, tetapi orang tuanya, terutama ibu, itu tidak mengizinkan dengan alasan si anak merupakan anak satu-satunya di dalam keluarga, sehingga ibunya merasa kalau jauh dari anaknya itu akan merasa kehilangan lah, seperti itu. Itu yang tugas pertama, pilihan pertama. Pilihan kedua itu tentang seseorang yang ingin melamar kerja. Ya. Jadi kamu sebagai pelamar nih datang ke suatu perusahaan lalu bertemu dengan pihak HRD. Nah, bagaimana cara kamu meyakinkan pihak perusahaan untuk bisa menerima kamu
sebagai karyawan di tempat mereka bekerja. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Mau pilih opsi yang pertama, monggo. Opsi yang kedua silakan. Tapi ibu minta beragam ya, jangan semuanya sama ngambil opsinya satu atau yang bisa dipahami. Kerjakan di kertas longgar, nanti setelah itu selesai baru kita bermain peran di depan. Siapa yang menjadi siapa dan siapa yang menjadi siapa. Nah, kalian itu 2 orang. Kalau yang orang tua berarti ada 4 ya. Kalau boleh. Kalau prolog tadi yang bacakan. Kalau ada prolog yang ada prolog langsung yang tadi contoh rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video negosiasi. Di sini saya berperan sebagai Desra Pemirsa sebagai HRD. Saya Teguh Risa Putra sebagai pelamar. Boleh saya lihat? Boleh. CV Anda sudah bagus dan boleh melakukan di rumah. Nama saya Teguh Risa Putra. Saya lulusan saya sebagai sarjana perkantoran. Saya berniat melamar di sini karena sesuai dengan kemampuan saya di bidang perkantoran. Saya akan begini lagi lewat email dan media sosial. Dan sekian video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Hotimah Mareta, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kota Serang. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya telah saya lakukan pra-observasi dan observasi di kelas. Dan hari ini saya dibersamai oleh pendamping praktek saya, Bapak Sujana. Dan guru yang saya observasi di sini adalah Ibu Tia selaku guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Kota Serang. Baik Bu Fia, tujuan dari pelaksanaan pasca observasi hari ini adalah untuk mengevaluasi dan membenahi diri dari kegiatan pembelajaran kemarin di kelas. Nah, supaya kegiatan selanjutnya lebih baik lagi Bu Fia. Nah Bu Fia, kemarin saat melaksanakan pembelajaran di kelas dan diobservasi oleh saya, bagaimana perasaan Bu Fia? Kemarin saat diobservasi oleh Bu Amel, saya merasa senang karena di sana saya menjadi punya rekan untuk berdiskusi mengenai pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Apakah kegiatan kemarin ada hal-hal baik yang akan Bu Fia tingkatkan, seperti misalnya metode pembelajarannya, apakah di situ ada kelebihan atau mungkin ada kekurangan yang Bu Fia lakukan pembelajaran di kelas kemarin? Kalau meningkatkan pasti ya, karena setiap kita belajar pasti akan lebih baik lagi. Untuk kelebihan metode yang kemarin saya pakai yaitu bermain peran, siswa jadi mampu dan berani untuk tampil di depan kelas, terutama ketika dia bernegosiasi. Karena kemarin kan kebetulan materinya tentang negosiasi. Nah, jadi mereka jadi tahu tuh bagaimana cara bernegosiasi yang baik dan benar. Tidak mengadakan hanya sekedar emosi saja. Baik. Kalau kekurangannya mungkin ada sebagian siswa yang masih malu-malu, namanya di dalam kelas kan ada siswa yang aktif, ada yang masih harus dimotivasi kembali lah. Nah, itu aja sih kekurangan dari kelebihannya. Nih Bu Fia, saat ini nih kalau misalnya di rata-rata skala dari 1 atau 0 sampai 8 deh, kira-kira Bu Fia di skala itu ada di skala berapa? Kalau menurut saya di skala 7. Nah, mengapa tuh alasannya? Karena sebagian siswa sudah berani untuk tampil, sebagian siswa sudah tahu bagaimana cara bernegosiasi yang baik dan benar,
tidak hanya mengandalkan emosi saja, tetapi mereka juga jadi tahu bagaimana penggunaan intonasi ketika mereka berbicara dengan lawan bicaranya, apalagi ketika mereka sudah bernegosiasi yang menyangkut hal-hal penting gitu. Terus selain itu siswa juga jadi lebih semangat ketika belajarnya, Kreatif ya kemarin kelas gitu. Terus strategi sama metodenya mungkin sedikit tepat karena sesuai dengan materinya. Rencana Ibu Pia ke depannya terkait pemenuhan kebutuhan siswa dalam proses kegiatan belajar seperti apa? Kalau siswanya yang sudah aktif, sudah termotivasi, bahkan sudah mampu untuk bernegosiasi, mungkin tidak akan saya berikan bimbingan. Tetapi untuk siswa yang masih malu-malu, ini mungkin saya akan memberikan tambahan motivasi ke mereka. Bisa juga mungkin saya di sela-sela pembelajaran nanti di pertemuan berikutnya untuk memanggil mereka, kenapa mereka ketika kemarin bernegosiasi itu masih ada yang belum mampu untuk tampil baik di depan teman-teman. Jadi di sela-sela waktu belajar. Karena kalau di luar jam belajar terkadang siswa tidak mau ya teman-teman. Jadi mungkin di sela-sela pembelajaran mungkin saya selipkan untuk pembelajaran yang sebelumnya. Terkait waktu nih Bu Pia, pelaksanaan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas nih kira-kira kapan? Mungkin di pertemuan berikutnya. Sudah mulai ya, sudah mulai Karena melaksanakan. kan mau perbaiki lagi, walaupun mungkin ntar materinya berbeda, tetapi kan bermain tren itu bisa digunakan di beberapa materi lainnya. Tidak hanya di bahasa Indonesia saja ya Bu Pia. Kemudian komitmen Bu Pia nih terhadap pembelajaran di kelas seperti apa? Komitmennya saya sih pengennya metode dan strateginya lebih baik lagi, terus bisa meningkatkan siswa lebih aktif lagi. Mungkin kemarin masih ada yang belum termotivasi, tapi mungkin di pertemuan berikutnya atau di materi berikutnya mereka jadi termotivasi gitu. Jadi komitmennya mungkin saya akan motivasi diri saya dulu, dikuatin. Kalau saya sudah kuat, saya memberikan motivasi pun Lebih meningkat ya. kalau gurunya tidak yakin, bagaimana dengan anaknya? Nah Ibu Pia, mungkin itu saja yang bisa saya sharing dengan Bu Pia ya, terkait pasca observasi yang saya lakukan hari ini, dan terima kasih Bu Pia atas waktunya. Kepada Bapak pendamping praktek, terima kasih Bapak Sujana sudah membersamai kami dalam proses pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.